Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas top 5 altcoin berbasis Solana yang mungkin akan menyerap likuiditas di saat Solana ETF disetujui. Dan sampai saat ini, baru ada dua entitas yang sudah mengajukan Solana ETF. Pertama Pancake dan kedua 21 Shares. Artinya masih ada beberapa entity yang kemungkinan akan mengajukan Solana ETF. Dan salah satunya BlackRock. Jadi ini merupakan waktu yang tepat untuk mempersiapkan dari kelima altcoin yang memiliki potensi akan memberikan keuntungan besar sebelum BlackRock dan juga kawan-kawan mengajukan proposal terkait Solana ETF dan juga Solana ETF di-approve oleh SEC. Tapi disclaimer, pembahasan ini hanya sebuah preferensi, bukan ajakan membeli ataupun investasi tanpa melakukan research mandiri. Oke, pertama kita akan bahas Jupiter. Jupiter merupakan salah satu altcoin berbasis Solana ecosystem. Dan bahkan Jupiter juga digadang-gadang sebagai adik kandung dari koin Solana. Dan mungkin di sini gue akan membahas secara singkat tentang project Jupiter. Nah, jadi kira-kira apa itu Jupiter? Jupiter merupakan salah satu platform keuangan yang beroperasi di bawah blockchain Solana yang juga menyediakan platform DeFi efisien. Dan tentu dibangun di dalam ekosistem Solana, Jupiter juga menawarkan solusi DeFi yang kompetitif sebagai agregator liquidity dan juga menggabungkan liquidity DEX untuk harga perdagangan terbaik dengan slippage rendah. Jupiter juga menegaskan dengan posisi sebagai pemimpin DeFi di dalam ekosistem Solana. Kemudian mengenal tentang token Jup. Jup merupakan native coin yang digunakan di dalam platform Jupiter, yang juga merupakan agregator DEX terkemuka di dalam ekosistem Solana. Dan Jup berperan penting dalam memfasilitasi transaksi dan juga layanan di dalam platform. Jup memiliki beberapa fungsionalitas penting, termasuk sebagai alat pembayaran untuk layanan dan juga produk dalam ekosistem. Dan serta sebagai aset investasi yang dapat diperdagangkan di berbagai platform kripto. Karena peran vitalnya dalam ekosistem Solana dan juga DeFi. Jup juga menjadi aset yang penting bagi para pengguna dan juga investor kripto dengan mengintegrasikan liquidity DEX dan juga menyediakan solusi perdagangan yang efisien. Jup telah menjadi elemen integral dalam meningkatkan aksesibilitas dan juga efisiensi perdagangan kripto di dalam Solana. Dan tepat di bulan Juli ini, pengembang dari token Jupiter akan melakukan burning token sebesar 30% dari total supply token Jupiter. Tentunya dengan pembakaran 30% dari total supply token Jupiter akan memangkas fully dilute valuation yang terdapat dari token Jupiter. Dan mungkin untuk di sesi berikutnya, gue akan membahas perbedaan antara market cap dengan fully dilute valuation. Karena gue rasa masih ada sebagian orang yang belum memahami tentang perbedaan market cap dengan fully dilute valuation. Dan per video ini dibuat, harga dari token Jupiter berada di kisaran 0,7736 US dollar dengan kenaikan sekitar 5,7%. And Jup menduduki di peringkat ke-76 by data CoinGecko dengan total market cap di 1 billion US dollar dengan fully dilute valuation di 7,8 billion US dollar. Namun Jup memiliki total supply di 10 billionan token. Dengan adanya sebuah rencana akan dilakukan burning token sebesar 30% dari total supply token Jupiter. Artinya total supply token Jupiter di masa depan hanya akan tersedia di 7 miliar token Jupiter. Kemudian untuk koin yang kedua ada Pit Network. And Pit merupakan sebuah project Oracle yang dibangun di atas jaringan Solana. Dan dalam pembahasan kali ini, gue akan membahas apa itu Pit Network, apa tujuan dari Pit Network, dan siapa pendiri dari Pit Network. Sehingga Pit digadang-gadang akan menjadi the Chainlink Killer. Jadi kira-kira apa itu Pit Network? Pit Network merupakan sebuah Oracle yang menyediakan data keuangan terutama untuk decentralized finance ataupun DeFi, dan platform ini juga menggabungkan database harga yang akurat dan juga real time untuk berbagai aset termasuk kripto, saham, dan juga komoditi. Dan seperti yang telah kalian lihat di dalam situs web resminya Pit.network, Price Pit for Smart Contract, Real-Time Market Data Anytime, Anywhere. Pit delivers real-time market data for crypto, equities, FX, and commodities to 15 blockchains, 95 major market participants, including Genstreet, CBOE, Binance, OKX, and Bybit contribute data to the network. Kemudian apa tujuan dari Pit Network? Ternyata Pit Network memiliki sebuah tujuan utama untuk menghubungkan market keuangan tradisional dengan ruang DeFi yang mempromosikan transparansi dan juga mendukung berbagai aplikasi keuangan berbasis blockchain. Sekalipun Pit Network memiliki sebuah konsep yang hampir mirip seperti Chainlink, tetapi Pit Network tentunya jauh lebih canggih apabila kita bandingkan dengan konsep ataupun project yang dimiliki Chainlink. Kemudian yang terakhir, kira-kira siapa pendiri dari Pit Network?
Dan melihat dalam sebuah background dari pendiri Pitt Network, ternyata bukan orang biasa. Jadi Pitt Network didirikan pada tahun 2021 oleh tim Pitt Data Asosiasi dengan Direktur Mick Cahill. Sebelum menjabat sebagai Direktur, Cahill memiliki pengalaman selama 13 tahun di dalam sektor jasa keuangan konvensional, termasuk bekerja di dalam Nomura Securities dan juga CBOE Global Market. Dan ia kemudian bergabung dengan Jump Crypto yang merupakan Ventures Capital pada tahun 2019. Jadi salah seorang pendiri dari Pitt Network yang bernama Mick Cahill dengan memiliki berbagai pengalaman dalam sektor keuangan ataupun jasa keuangan. Sehingga itulah yang membuat gue cukup bullish terhadap Pitt Network di masa depan. Karena memiliki sebuah tujuan dengan konsep yang terstruktur. Dan juga telah didirikan oleh salah seorang yang memiliki background dan juga pengalaman yang sangat-sangat luar biasa dalam sektor keuangan. Dan per video ini dibuat, harga token Pitt sedang mengalami penurunan sekitar 0,5% dan diperdagangkan di kisaran harga 0,2933 US dollar. And Pitt menduduki peringkat ke-74 by data CoinGecko. Dengan total market cap di 1 billion US dollar dengan fully dilute valuation di 2,9 billion US dollar dengan total supply di 10 billion token Pitt. Kemudian untuk poin yang ketiga ada Raydium. Di sini kita akan bahas apa itu Raydium, bagaimana cara kerja dari Raydium, dan apa sebuah keistimewaan dari platform Raydium. Sehingga token Ray digadang-gadang sebagai token anak emas dari koin Solana. Nah, jadi kira-kira apa itu Raydium ataupun so what is Raydium? Raydium merupakan salah satu platform is an automated market maker ataupun disingkat menjadi AMM, sekaligus penyedia data liquidity yang dibangun dan juga beroperasi dalam blockchain Solana. Dan sejak kemunculannya pada tahun 2021, Raydium menjadi buah bibir di kalangan pecinta kripto dengan sebuah inovatif yang mempermudah transaksi antar jaringan. Jadi kalian menggunakan platform dari Raydium bukan hanya untuk melakukan transaksi di dalam ekosistem ataupun jaringan Solana, tetapi kalian juga bisa bertransaksi dengan antar jaringan. Karena Raydium merupakan salah satu platform multi rantai. Kemudian bagaimana cara kerja dari Raydium? Secara konseptual, Ray tergolong token native dalam sebuah jaringan blockchain Solana. Dan Solana terkenal sebagai salah satu blockchain yang memiliki scalability tinggi. Artinya jaringan tersebut memiliki kapasitas untuk memproses transaksi lebih banyak dan juga lebih besar dari setiap detik. Berkat scalability Solana yang besar, Raydium dapat mengeksekusi suatu order dengan kecepatan dan juga tanggap ketimbang AMM lainnya. Dan salah satu cara token ini memfasilitasi transaksi on-chain antara order dan juga liquidity dalam transaksi limit order terdesentralisasi. Dan selain itu, berkat skema ini, siapapun dapat menjadi penyedia liquidity dengan melakukan staking aset dan juga direpresentasi oleh pool. Penyedia liquidity hanya perlu melakukan staking sesuai dengan crypto rasio yang berlaku atas dua aset kripto. Kemudian yang terakhir, salah satu keistimewaan dari native token Ray ataupun platform Raydium. Pertama, platform Raydium memiliki sistem pairing konsisten. Sehingga token Ray memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan stabilitas pool dengan memastikan proporsi rasio aset konsisten. Dan itu merupakan sebuah formula dari platform Raydium dengan faktor keunikan anonim. Dengan kedua aset dalam fungsi tersebut dapat menjadi pairing tanpa berbagi informasi, harga, dan juga nilai. Kedua, platform Raydium memiliki sistem yield farming yang menarik. Jadi salah satu aktiviti favorit penggemar Raydium adalah yield farming yang bermodalkan aset. Mereka juga dapat menjadi liquidity provider untuk mendapatkan LP token berupa native coin dari platform Raydium, yaitu token Ray. Karena dengan memiliki native coin dari platform Raydium, mereka juga bisa menggunakan LP token untuk melakukan staking, learning, dan borrowing. Dan dengan memanfaatkan beberapa fitur yang ada di dalam platform Raydium, tentunya itu mampu meningkatkan dalam sebuah pendapatan yang bisa kalian lakukan. Dan per video ini dibuat, harga token Ray sedang mengalami kenaikan sekitar 5,7% dan diperdagangkan di kisaran harga 1,73 US dollar. Dengan nilai market cap yang dimiliki token Raydium berada di kisaran 454,4 jutaan dolar dengan fully dilute valuation di 959,1 jutaan US dollar. Dan dengan total supply hanya di 555 jutaan token Ray. Artinya token Raydium memiliki total supply yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan token Jupiter dan juga Pitt Network. Kemudian untuk di koin yang keempat ada Bong Inu. Bong Inu merupakan salah satu meme koin bertema anjing pertama di dalam ekosistem Solana. Pertama kita akan bahas apa itu Bong Inu.
Bong Inu merupakan salah satu koin meme yang terinspirasi oleh meme internet, lelucon, dan juga satir. Namun koin meme Bong Inu tidak dirancang dengan mempertimbangkan kasus penggunaan tertentu, melainkan sebagai cara untuk mengekspresikan humor, creativity, dan juga komentar sosial melalui mata uang cryptocurrency. Pertama, Bong dibangun di atas jaringannya Solana yang digadang-gadang sebagai Ethereum killer, dan saat diluncurkan, Solana merupakan platform blockchain yang cepat dan dapat diskalakan dan juga berbiaya rendah yang mendukung smart contract dan juga aplikasi terdesentralisasi dengan lebih dari 400 dApps yang saat ini berjalan di dalam jaringan Solana. Kedua, Bong diluncurkan dengan airdrop besar-besaran pada tanggal 25 Desember 2022 sebagai hadiah Natal bagi community Solana. Dan ada 50% dari total supply, 100 triliunan token didistribusikan kepada pengguna Solana yang berkontribusi terhadap perkembangan dan juga pertumbuhan jaringan dalam beberapa cara, termasuk seniman, kreator, developers, kolektor NFT, dan juga anggota community aktif. Airdrop dilakukan secara acak dan juga anonim, tanpa pengumuman ataupun pemasaran sebelumnya. Dan untuk perbedaan yang terakhir, integrasi Bong dengan ekosistem Solana, white paper Bong menguraikan ambisinya untuk menjadi meme coin komunitas pertama di Solana yang digunakan untuk berbagai aplikasi terdesentralisasi. Dan proyek ini juga memiliki tujuan untuk menantang dominasi token venture capital predator dengan memberdayakan community Solana yang lebih luas. Hal ini terbukti dalam pendekatannya untuk melakukan airdrop 50% dari total supply token Bong. Dan sampai sejauh ini, Bong memiliki total holders lebih dari 690 ribuan dengan terintegrasi lebih dari 100 proyek besar dan tersedia lebih dari 10 jaringan. Dan Bong bukan hanya sekedar meme coin, tetapi Bong Inu juga memiliki beberapa key project ataupun proyek-proyek kunci seperti Bongbot, Bongswap, Bong Reward, Moonwalk, Pooper Scooper, dan juga Open Bong. Dan salah satu poin penting dari token Bong, bahwa hari ini BongDAO sedang mengadakan voting proposal untuk melakukan pembakaran sebesar 84 billion token Bong, dan bagi siapapun yang berpartisipasi dalam melakukan voting akan mendapatkan hadiah token Bong pada saat acara voting proposal telah selesai. Dan itu merupakan sebuah opportunity apabila kalian salah seorang army token Bong. Dan dengan pembakaran 84 billion token Bong, tentu itu akan meningkatkan dari tingkat kelangkaan token Bong di masa depan. Dan itu merupakan salah satu alasan mengapa gue cukup bullish terhadap token Bong, selain adanya sebuah isu Solana ETF. Karena dengan adanya sebuah mekanisme pembakaran skala besar, tentunya itu mampu meningkatkan dalam tingkat deflasi token Bong di masa depan. Dan per video ini dibuat, harga token Bong mengalami kenaikan lebih dari 10%. Dan sedang diperdagangkan di kisaran harga 0, ada 40 di belakang koma 2615 US dollar. Dan Bong menduduki di peringkat ke-52 by data CoinGecko. Dengan total market cap yang dimiliki token Bong di kisaran 1,7 billion dolar, dengan fully dilute valuation di 2,4 billion dolar, dengan total supply di 93,5 triliun token Bong. Kemudian untuk koin yang terakhir ada WEN token. WEN akan mengabadikan budaya WEN dengan koin kucing terlucu di Web3. Dan kira-kira apa itu WEN token? WEN merupakan koin community pertama berdasarkan NFT fraksional ataupun pecahan NFT. Dan mereka membagi puisi Wermeo yang merupakan salah satu dev dari Jupiter. Dan surat cinta untuk WEN Bros menjadi 1 triliun keping yang diperdagangkan seperti token Solana biasa. Dan setiap token WEN sama dengan kepemilikan proporsional dalam puisi Meo. Dan WEN dilahirkan untuk mendorong batas Solana yang dibagi menjadi 4 poin. Di poin yang pertama, koin community pertama berdasarkan pecahan NFT. Dan di poin yang kedua, peluncuran resmi pertama di dalam landasan peluncuran LFG Jupiter. Dan di poin yang ketiga, NFT pertama dicetak dengan standar NFT WNS. Dan di poin yang terakhir, distribusi yang sama ke lebih dari 1 jutaan wallet Solana aktif. Jadi secara tidak langsung, WEN token merupakan salah satu meme coin airdrop yang telah didistribusikan ke lebih dari 1 jutaan dompet Solana aktif, tepat pada tanggal 27 Januari tahun 2023. Namun salah satu keunggulan dari token WEN, sekalipun WEN token merupakan meme coin airdrop, tetapi WEN memiliki WEN Foundation, yang dimana dipimpin oleh komunitas Ovals NFT, dan WEN Foundation merupakan organisasi yang didedikasikan untuk memajukan pertumbuhan komunitas Solana, dengan mendukung produk dan juga memperlihatkan fitur-fitur unik Solana. Terlepas dengan memiliki sebuah keunggulan WEN Foundation, ternyata WEN token
juga telah didukung secara utuh dan juga secara resmi oleh kepemimpinan Jupiter. Namun ada sebuah kabar besar yang dimiliki token WEN baru-baru ini, bahwa WEN sekarang bangga menjadi pemilik dari akun Twitter SaltHabCat yang merupakan halaman kucing terbesar di dalam platform Twitter ataupun X. Jadi WEN telah secara resmi mengakuisisi dari salah satu akun SaltHabCat dengan mengumpulkan lebih dari 2 sampai dengan 3 miliar tayangan bulanan, dan mereka juga bersemangat untuk menyusun merek global yang dapat dinikmati oleh seluruh dunia pecinta kucing dan bukan hanya Web3. Namun mereka belum mengaktifkan sebuah inisiatif apapun yang terkait dengan akun yang telah diakuisisi SaltHabCat. Dan per video ini dibuat, harga token WEN sedang terjadi kenaikan sekitar 6,6%. Dan WEN diperdagangkan di kisaran harga 0,30 di belakang koma 108 US dollar. Dengan menduduki di peringkat 458 by data CoinGecko dengan total market cap di 77,5 jutaan US dollar. Dengan total fully dilute valuation di 77,5 jutaan US dollar, dengan total supply maksimum di 1 triliunan token WEN. Namun ada sekitar 23 at least sampai dengan 25% token WEN yang telah dijadikan sebagai mekanisme pembakaran dari beberapa wallet Solana aktif yang berhak mendapatkan bagian ataupun pendistribusian dari token WEN, namun tidak melakukan klaim sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Sehingga menjadikan total supply token WEN hanya di 727,6 billion token WEN. Sekalipun token WEN telah mengalami penurunan lebih dari 50% sejak all time high, tetapi gua memiliki pandangan cukup bullish terhadap token WEN di masa depan. Karena token WEN bukan hanya meme coin biasa. Oke, mungkin itulah top 5 altcoin Solana ecosystem yang mungkin akan memberikan keuntungan besar dikala Solana ETF disetujui. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.